Bicara saham-saham bagus asal Jawa Timur, pasti yang pertama terlintas adalah Gudang Garam atau Pakuwon. Nah, di video ini saya akan bahas sebuah saham bagus asal Sidoarjo, Surabaya yang mungkin namanya tidak sepopuler saham-saham tadi, tapi fundamentalnya boleh juga dan sahamnya belum banyak dilirik investor. Buat yang suka makan kerupuk, mungkin kenal saham ini. Jadi saham ini memiliki balance sheet yang kuat. Per kuartal 3 2020, mereka memiliki total aset sebesar 757 miliar dengan aset lancarnya sebesar 352 miliar. Jumlah aset lancar ini sudah cukup untuk membayar seluruh total kewajiban mereka yang sebesar 360 miliar. Untuk urusan penjualan atau revenue, saham ini memiliki pertumbuhan yang sangat baik jika teman-teman lihat pada grafik revenue mereka sejak 2008 ini. Berbeda dengan saham-saham lain yang penjualannya mengalami penurunan akibat pandemi, saham ini sepertinya tidak terpengaruh sama sekali penjualannya. Perhatikan grafik revenue mereka per kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 tahun ini yang jumlahnya mengalami peningkatan dari periode-periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Neraca yang sehat, penjualan yang terus meningkat, tak lupa juga ekuitas mereka juga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya sejak 2016 yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Teman-teman yang suka investasi dividen, saham ini juga wajib masuk radar karena mereka juga merupakan pembagi dividen yang rutin setidaknya sejak 2011. Jumlah dividen per saham yang dibagikan bisa teman-teman lihat pada tabel berikut, di mana mereka selalu meningkatkan jumlahnya dari 2 per lembar di 2011 hingga 15 per lembar di 2020. Berarti sejak 2011 hingga 2020, dividen yang mereka bagikan mengalami peningkatan 650% dalam 10 tahun. Buat saya ini adalah peningkatan dividen yang luar biasa. Nah, saham ini adalah PT Sekar Laut, kode saham SKLT. Nama perusahaan mungkin masih asing, tapi produk mereka pasti banyak yang familiar. Sekar Laut adalah produsen dari makanan kerupuk hingga saus bermerek Vina. Saat ini harga sahamnya di kisaran 1.500 per lembar. Melihat grafik seperti ini, kita langsung bisa tahu jika saham ini sepi transaksi atau tidak liquid. Dengan kata lain, teman-teman akan sulit beli maupun jual. Saat ini saham yang dimiliki publik hanya 5,94%, sedangkan pemilik terbesar adalah Omnistar Investment Holdings Limited sebesar 26,79% dan Alamiah Sari 26,16%. Sekar Laut adalah bisnis keluarga yang mulai dirintis tahun 1966 oleh Hari Susilo. Kini perusahaan masih dipimpin oleh keluarga besar mereka. Hari Sunogo sebagai presiden direktur dan Fani Susilo sebagai presiden komisaris. Perusahaan-perusahaan keluarga seperti Ultra Jaya, Ciputra, Pakuwon, Sido Muncul hingga Alfamart biasanya relatif bagus dan jarang terkena masalah ketimbang perusahaan-perusahaan yang didirikan dari hasil patungan atau bahkan beberapa BUMN yang pimpinannya sering bongkar pasang. SKLT adalah saham yang masuk di industri makanan, khususnya olahan udang dan hasil laut lokal. Dengan brand Vina, mereka memproduksi berbagai macam kerupuk, sambal, bumbu masakan instan, melinjo, hingga saus. Teman-teman bisa lihat per 2019 pendapatan neto terbesar mereka dihasilkan dari produk kerupuk sebesar 292 miliar. Saus merupakan pemasukan terbesar kedua dengan 274 miliar, sedangkan penjualan barang dagangan lain-lain sebesar 1 triliun. Pasar mereka juga sudah merambah pasar internasional. Per 2019, penjualan ekspor mereka sebesar 205 miliar, sedangkan penjualan lokal sebesar 563 miliar. Kedua-duanya sama-sama mengalami kenaikan dari tahun 2018. Dari sini kita bisa tahu bahwa pasar ekspor mereka juga cukup besar, sekitar 50% dari pasar lokal mereka. Penjualan secara ekspor paling banyak dihasilkan dari Belanda sebesar 76 miliar di 2019, sedangkan sisanya dihasilkan dari Inggris, Korea, Cina, Australia, dan lainnya. Untuk pasar lokal, penjualan terbesar dihasilkan dari Sidoarjo sebesar 721 miliar dan Jakarta sebesar 428 miliar. Harga saham SKLT saat ini berada di kisaran 1.500 atau 150.000 untuk satu lotnya. Coba teman-teman amati grafik harga sahamnya SKLT yang sudah IPO sejak 1993 berikut. Ini adalah grafik bulanan dari SKLT yang bisa teman-teman lihat sendiri sangat-sangat tidak liquid. Walaupun begitu, mungkin karena sepinya transaksi, saham tidak terlalu terdampak oleh pandemi Maret lalu. Secara jangka lama, SKLT cenderung terus bergerak ke atas. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah saham SKLT ini layak untuk dibeli? Silahkan ketik di kolom komentar bagi teman-teman yang memiliki plus minus dan informasi tambahan dari SKLT.
Semoga video ringkas ini bisa semakin menambah vocabulary saham incaran teman-teman. Jangan lupa untuk meneliti lebih lanjut saham ini dan jangan membeli hanya karena menonton video ini saja.